Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Maimunah Sa'diyah MAG dan Ibu Indri Nirmayuni Zulpesa SPD MAG selaku dosen pengampuh mata kuliah Sistem Pembelajaran Akidah Akhlak, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah Ghani, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kreatif, inovatif, produktif, dan pembahasan tentang Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 beserta tafsir dan kisahnya. Di sini saya mengambil materi dari beberapa referensi. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Yang kedua, Ziauddin Sardar dan Merwin dengan judul Wajah-Wajah Islam. Dan yang ketiga, Jurnal Edumit tentang identifikasi kemampuan berpikir kreatif, matematika pokok, bahasan peluang. Yang keempat, Tafsir Jalalain karangan dari Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Dan yang terakhir, tafsir web. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama terkait tentang materi kreatif. Secara etimologis, kata kreatif itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu to create, yang artinya membuat atau menciptakan. Sehingga arti kreatif ini adalah kemampuan dalam menciptakan sesuatu, baik berupa ide atau konsep dalam memecahkan suatu masalah. Menurut Guilford dan Trons, terdapat 4 karakteristik berpikir kreatif. Yang pertama, originality, yaitu menyusun sesuatu yang baru. Yang kedua, fluency, yaitu kelancaran dalam menurunkan banyak ide. Yang ketiga, flexibility, dapat mengubah perspektif dengan mudah. Dan yang keempat adalah elaboration, yaitu mengembangkan ide lain dari sesuatu ide. Ciri-ciri dari orang kreatif. Yang pertama, sering berimajinasi. Mereka yang sering berimajinasi, kemungkinan besar mereka memiliki otak kanan yang lebih dominan daripada otak kirinya. Sehingga mereka sering disebut sebagai pemimpin yang realistis, karena mereka mampu merealisasikan imajinasi mereka menjadi nyata. Kemudian ciri yang kedua adalah menyukai tantangan. Bagi orang-orang yang kreatif, tantangan dan kesulitan merupakan sesuatu yang dapat menumbuhkan bahkan memicu semangat mereka. Sehingga pada umumnya mereka menghadapi tantangan tersebut dengan sikap yang optimis dan berani mengambil resiko. Kemudian ciri yang ketiga adalah mudah beradaptasi. Bagi orang-orang kreatif merupakan individu yang dapat dan cepat dalam menemukan ide atau gagasan untuk mengatasi masalah. Hal tersebut membuat mereka mudah beradaptasi dengan lingkungan dan suka membantu dalam penyelesaian kasus secara berkelompok. Kemudian ciri yang keempat adalah mudah merasa bosan. Hal ini karena orang-orang kreatif yang sering berimajinasi dan mereka selalu terbuka dengan hal-hal baru di sekitarnya. Itulah yang membuat mereka cenderung mudah merasa bosan terhadap sesuatu dan selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Kemudian ciri yang terakhir adalah pribadi yang misterius. Orang yang kreatif ini mudah dipengaruhi oleh mood yang cepat berubah, sehingga kepribadian mereka itu sulit untuk ditebak. Sensitivitas dan rasa empati mereka juga sangat tinggi. Namun, seringkali
mereka itu dapat membingungkan orang lain karena hal tersebut. Berikutnya kita masuk ke pembahasan produktif. Produktif adalah sikap atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, sehingga hal tersebut dipakai dengan secara teratur untuk membentuk unsur-unsur yang baru. Kata produktif ini juga sudah sering kita dengar setiap hari. Misalnya dalam ungkapan, dia adalah seorang pengarang yang produktif, yang berarti orang tersebut sudah banyak berkarya dalam bidangnya. Adapun ciri-ciri dari orang produktif tersebut adalah yang pertama, disiplin. Yang kedua, selalu menghargai waktu dengan cara melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga, selalu ingin berkarya dan tekun dalam bekerja. Yang keempat, gemar membaca. Yang kelima, memiliki pola hidup yang hemat dan tidak boros. Yang keenam, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Dan yang terakhir adalah banyak melakukan perenungan dengan menggunakan akal sehat atau selalu memikirkan akibat atau dampak besar yang akan dia lakukan kelak. Kemudian berikutnya kita masuk ke pembahasan inovatif. Inovatif adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuannya dan keahliannya untuk menghasilkan karya yang baru. Dan orang-orang yang melakukan pembaruan tersebut disebut dengan inovator. Adapun ciri-ciri dari orang inovatif tersebut adalah yang pertama, giat belajar dan bekerja. Yang kedua, selalu berorientasi ke depan. Yang ketiga, kaya akan ide-ide yang cemerlang. Yang keempat, berpikir rasional dan berprasangka baik. Yang kelima, menghargai waktu dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah suka melakukan eksperimen-eksperimen dan penelitian. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 beserta tafsir dan kisahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan tafsir Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, saya akan membacakan inti dari ayat di atas yang berkaitan dengan judul pembahasan saat ini. Pada kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka itu sendiri. Keadaan yang dimaksud di sini adalah Allah tidak akan pernah merubah
keadaan mereka selama mereka tidak merubah kemunduran yang mereka alami disebabkan karena kemalasan mereka itu sendiri. Tafsir yang pertama yang saya ambil adalah tafsir dari tafsir Jalalain. Lahu, baginya untuk siapa? Lil insan, untuk manusia. Mu'aqibatun, malaikat-malaikat yang menjaganya secara bergiliran. Malaikatu tata'aqqabahu, malaikat yang bertugas mengawasinya. Min baini yadaih, dari hadapannya. Qaddamahu, dari mukanya atau hadapannya. Wa min khalfihi, dan dari belakangnya. Waraihi, belakangnya. Yahfazunahu min amrillah, mereka menjaganya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ai bi amrihi minal jinni wa ghairihi, atas perintah Allah dari gangguan jin dan lain-lainnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum. La yaslubuhum ni'matahu, artinya la yaslubuhum, Allah tidak akan mencabut dari mereka ni'matahu, nikmatnya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah keadaan mereka itu sendiri. Min halatil jamilah bil ma'siyah, dari keadaan yang baik atau yang bagus, bil ma'siyah, dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradallahu biqaumin su', dan jika Allah mengendaki kepada suatu kaum suatu keburukan, azaban atau azab, fala maraddalah, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Minal mu'aqibati wala ghairiha, dari siksaan-siksaan atau lain-lainnya. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka, liman aradallahu bihim su', kepada siapa yang Allah kehendaki kepada mereka suatu keburukan, min dunihi, dari selainnya, ai ghairillah, atau selain Allah, min, dari zaidah, tambahan, walin, seorang penolong pun, yamna'uhu anhum, yang dapat mencegah atau yang dapat menolak datangnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian tafsir yang kedua adalah tafsir Al-Muyassar, atau dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang datang kepada manusia silih berganti. Sebagian dari mereka datang di waktu malam, sebagian dari mereka datang di waktu siang. Menjaga manusia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dari beberapa takdir yang memang Allah tuliskan akan dicegah darinya. Mencatat segala perkataan dan perbuatan manusia. Allah tidak akan merubah suatu kaum dari keadaan yang baik kepada keadaan buruk yang tidak mereka sukai, hingga mereka sendiri yang merubah apa yang mereka dapati dari keadaan syukur menjadi keadaan kufur. Bila Allah hendak membinasakan suatu kaum, maka tidak ada yang dapat mencegah kehendaknya. Dan kalian, wahai manusia, tidak memiliki penolong yang mengurusi urusan kalian, yang kalian bisa berlindung kepadanya untuk menepis malapetaka yang menimpa kalian. Kemudian tafsir yang ketiga atau tafsir yang terakhir saya ambil dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Di sini disebutkan lahu mu'aqibatun, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Mereka adalah para malaikat penjaga yang datang secara bergiliran. Min baini yadayhi wa min khalfihi, di muka dan di belakangnya, yakni para malaikat penjaga itu menjaga manusia dari segala sisi. Yahfazunahu min amrillah, mereka menjaganya atas perintah Allah, yakni mereka menjaga sesuai dengan perintah Allah dan mereka tidak dapat mencegah takdir Allah. Dikatakan bahwa mereka menjaga manusia dari jin. Dikatakan pula bahwa mereka menjaga manusia
dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, dan apabila telah datang takdir Allah, maka mereka akan menyingkir. Kemudian, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum dari keadaan penuh nikmat dan kesehatan, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dengan ketaatan kepada Allah, maka Allah tidak mencabut kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya sampai seseorang itu merubah kebaikan dan amal salih menjadi keburukan. Wa idza aradallahu biqaumin su', dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, yakni kebinasaan dan siksaan, fala maraddalah, maka tidak ada yang dapat menolaknya, maka tidak akan dapat ditolak. Terdapat pendapat mengatakan maknanya adalah apabila Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum, maka Allah akan membuat hati mereka sehingga mereka memilih sesuatu yang mendatangkan musibah. Dari Imam Tabrani dan lain-lainnya mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Arbad bin Qais dan Amir bin Tufail datang ke Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Amir bin Tufail berkata, "Hai Muhammad, hadiah apakah yang akan engkau berikan kepadaku jika aku masuk Islam?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau akan mendapatkan sebagaimana apa yang didapat oleh kaum muslimin yang lain, dan engkau pula akan menerima seperti apa yang mereka terima." Lalu Amir berkata lagi, "Apakah engkau akan menjadikan aku sebagai penggantimu sesudahmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hal tersebut bukan untukmu, bahkan juga bukan untuk kaummu." Lalu mereka berdua keluar dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka keluar, lalu Amir berkata kepada Arbad, "Bagaimana kalau aku menyibukkan diri Muhammad dengan berbicara kepadanya, kemudian dari belakang kamu tebas dia dengan pedangmu?" Arbad setuju dengan usul tersebut. Lalu keduanya kembali lagi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di sana, Amir berkata, "Hai Muhammad, berdirilah bersamaku, aku akan berbicara kepadamu." Kemudian Amir berbicara kepadanya, dan Arbad menghunus pedangnya. Akan tetapi, ketika Arbad meletakkan tangannya pada pegangan pedangnya, tiba-tiba tangannya lumpuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melirik kepadanya serta melihat tingkahnya itu dengan jelas. Lalu beliau berlalu meninggalkan mereka. Maka setelah itu keduanya pergi, dan ketika mereka berdua sampai di kampung Ar-Roqom, lalu Allah mengutus halilintar kepada Arbad untuk menyambarnya. Maka halilintar itu membunuhnya. Kemudian turunlah firman-Nya, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sampai dengan firman-Nya, dan dialah Tuhan yang maha keras siksaannya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 13. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari pembahasan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 ini terdapat 3 pesan moral. Yang pertama, kenikmatan yang Allah berikan kepada suatu kaum atau umat bisa berubah atau bahkan bisa hilang apabila kaum tersebut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau umat apabila kaum atau umat itu tidak berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Dan yang ketiga adalah perubahan ke arah positif atau negatif itu tergantung dari diri sendiri, karena diri kita sendiri yang akan menentukan hal tersebut. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.